Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, aku Azizah. Kali ini aku akan menjelaskan mind map tentang kepuasan kerja pada karyawan kontrak. Nah, sebelumnya yang di sebelah kiri dari mind map ini adalah faktor-faktornya, dan di sebelah kanan adalah dampaknya. Yang pertama, apa sih yang menjadi faktor kepuasan kerja pada karyawan kontrak itu? Yang pertama adalah gaji atau upah yang layak. Nah, besarnya gaji atau upah itu mempengaruhi kepuasan kerja dari karyawan yang menjalin masa kontrak pada suatu perusahaan. Ini di beberapa jurnal paling banyak menyebutkan bahwa gaji dan upah ini berpengaruh besar terhadap kepuasan kerja. Selanjutnya yaitu ada penempatan pekerjaan yang sesuai dengan keahlian. Nah, jika suatu pekerjaan ditempatkan pada orang yang memang ahlinya di bidang tersebut, maka seorang karyawan akan merasakan kepuasan tersendiri pada pekerjaan tersebut. Selanjutnya yaitu ada berat ringannya suatu pekerjaan. Nah, berat ringannya suatu pekerjaan ini nanti berpengaruh pada gaji atau upah yang layak. Seorang karyawan akan menerima gaji atau upah seberapapun asal berat ringan pekerjaan itu sesuai dengan gaji yang diberikan. Nah, selanjutnya suasana dan lingkungan kerja itu juga penting ya untuk kepuasan kerja, karena kalau suasana dan lingkungan kerja sendiri nggak mendukung, tentunya karyawan tidak akan puas dalam bekerja. Selanjutnya, peralatan yang menunjang pelaksanaan pekerjaan. Nah, ini nanti juga berpengaruh pada hasil kerja ya dari karyawan itu sendiri. Kalau peralatannya tidak mendukung, maka karyawan juga tidak bisa maksimal dalam bekerja. Lalu kepuasan kerja juga sangat dipengaruhi oleh sikap pimpinan dalam kepemimpinannya. Nah, jika seorang pemimpin memimpinnya tidak adil atau tidak adil, maka karyawan itu sendiri tuh juga bakalan tidak merasakan puas bekerja, jadi tidak bisa maksimal dalam bekerja. Selanjutnya yaitu ada sifat pekerjaan yang monoton atau di suatu tugas itu aja gitu. Nah, karyawan sendiri pun akan merasakan tidak puas jika pekerjaan yang dia lakukan itu setiap harinya berulang-ulang yang dia kerjakan tuh satu hal aja, tidak bisa mengerjakan satu hal lain atau mencoba mengerjakan suatu hal yang lain. Nah, itu nantinya akan berpengaruh pada kepuasan kerja pada karyawan itu sendiri. Nah, lalu apa sih dampak dari kepuasan kerja karyawan kontrak ini? Yang pertama, dilihat dari sisi positifnya, itu tentunya ya dapat mencakup banyak tenaga kerja agar mengurangi pengangguran. Ya, karena biasanya pada perusahaan itu perusahaan itu akan mematok kontrak 2 tahun untuk yang level operator, atau yang lain-lain pasti itu rata-rata hanya dikontrak 1 tahun atau 2 tahun lebih. Nah, otomatis sebuah perusahaan maksudnya itu nantinya bakal dapat lebih banyak mencakup tenaga kerja untuk dipekerjakan selama rentan waktu 1 atau 2 tahun tadi. Nah, tetapi ada pula dampak negatifnya. Nah, di beberapa jurnal menyebutkan bahwa karyawan kontrak itu merasa tidak puas dalam bekerja. Kenapa? Karena adanya stres kerja pada karyawan. Stres kerja ini maksudnya gimana sih? Nah, stres kerja ini mereka itu merasa kalau mereka tidak bisa maksimal kerja karena terbayang-bayang akan kalau misalnya nanti
masa kerjanya sudah habis, lalu akan melanjutkan ke pekerjaan yang bagaimana lagi, karena bekerja hanya sampai 2 tahun, otomatis setelah 2 tahun karyawan ini harus mencari lagi pekerjaan yang lain, dan itu membuat mereka tuh akan merasakan stres tersendiri. Nah, selanjutnya dampaknya itu juga mereka tidak bisa merasakan adanya kenaikan gaji. Tentunya karena biasanya karyawan kontrak ini hanya dikontrak 1-2 tahun, maka mereka tidak bisa merasakan kenaikan gaji. Pun didukung kalau misalnya kenaikan gaji dipengaruhi oleh bagaimana mereka bekerja, bagaimana skill mereka. Nah, dalam rentang waktu 1-2 tahun tentunya mereka belum bisa mengupgrade skill mereka, sehingga mereka juga tidak bisa merasakan kenaikan gaji. Yang terakhir pastinya ada hilangnya harapan karyawan untuk mendapatkan tunjangan masa kerja. Ya, tentu. Karena biasanya tunjangan ini hanya diperuntukkan untuk karyawan yang berstatus tetap, dan untuk karyawan yang kontrak tidak dapat merasakan adanya tunjangan masa kerja seperti tunjangan pensiun dan hari tua. Begitu saja penjelasan dari saya. Mungkin jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.